Halo brother, apa kabarnya nih? Baik-baik kah? Saya doakan semoga baik-baik semua ya. Jadi kali ini saya bakal membahas film Girl in the Basement tahun 2021. Film ini juga kisah nyata. Film ini bergenre crime thriller yang disutradarai oleh Elizabeth Rom yang dirilis pada tanggal 27 Februari 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis perempuan yang dikurung oleh ayahnya sendiri dikarenakan ia tidak patuh dan selalu membangkang terhadap ayahnya. Gadis ini dikurung di dalam ruang bawah tanah rumahnya selama 20 tahun. Gak cuman itu, di bawah sana ia juga dipok-pok coy sama ayahnya sendiri cuy. Roti sobek anaknya sendiri dipok-pok coy. Sadis banget. Sampai punya 4 anak, tapi ada satu yang meninggal. Apakah gadis ini bisa keluar dari ruang bawah tanah atau enggak? Mau tahu kelanjutannya? You. Di awal film memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan malam di dalam rumah, yang terdiri dari Sarah selaku tokoh utama, Amy seorang kakak, Rennie ibunya, dan Don ayahnya. Malam itu Sarah ingin pamit untuk menghadiri sebuah pesta. Ibunya sudah mengizinkan, tapi tidak dengan ayahnya. Ayahnya langsung melarang dan menyuruhnya untuk pergi ke kamarnya. Akhirnya dengan kekecewaannya, ia pun nekat keluar melalui jendela kamarnya, yang ternyata kekasihnya yang bernama Chris sudah menunggu dirinya di tepi jalan. Aksi nekat kaburnya pun diketahui oleh ibu dan ayahnya. Kemudian suasana memperlihatkan sebuah pesta, yang di sana udah ada Sarah dan Chris. Pagi pun tiba. Pagi itu Don melihat Sarah pulang dengan Chris. Lantas hal itu membuat Don sangat marah. Namun Sarah bilang kepada Don bahwa ia akan pergi dari rumah pada saat ia berusia 18 tahun. Di kamarnya, Amy menyarankan sang adik untuk tetap patuh kepada ayahnya. Terlihat di sini Amy sang kakak lebih patuh sama ayahnya, berbeda dengan Sarah yang pembangkang. Kemudian Sarah memberitahukan rencananya kepada Amy dan ibunya bahwa ia ingin cepat-cepat berumur 18 tahun supaya ia bisa pergi dari rumah dan berkeliling dunia. Ibunya pun mengizinkannya. Tapi ternyata Don mendengar percakapan mereka yang membuat Don marah dan pergi ke basement ruang rahasia yang hanya diketahui oleh Don. 3 bulan berlalu. Sarah telah lulus sekolah. Terlihat Sarah sedang menelpon Mike yang dimana mereka sedang menyusun rencananya untuk pergi ke Florida. Setelah Rennie pergi, Don meminta Sarah untuk membantunya memindahkan sebuah box besar ke dalam basement. Sarah terlihat kebingungan setelah melihat ada ruang rahasia. Ketika mereka masuk, ternyata Don langsung menguncinya di sana. Dad, what do you do? Ketika Sarah mengecek boxnya, ternyata isinya adalah pakaian dan makanan. Kemudian Sarah berteriak meminta tolong, tetapi ruangannya itu kedap suara. Mom, hello? Malam harinya, Rennie mencemasi Sarah yang tak kunjung pulang. Amy mencoba menenangkan ibunya, dan Amy bilang kalau mungkin saja Sarah sedang di rumah temannya. 2 hari berlalu. Sarah mencoba memecahkan kode untuk membuka pintu tersebut, namun gagal. Setiap 3 kali Sarah salah memasukkan kode, maka itu akan mematikan daya. Lampu akan mati dan juga sistem ventilasi, yang dimana itu membuat Sarah kepanasan serta sulit bernapas. Di hari keempat, Don turun ke basement. Momen itu dimanfaatkan Sarah untuk mencoba kabur, namun gagal. Ternyata ada pintu lain yang terkunci. Kejadian itu membuat Don marah dan Sarah langsung dipok-pok coy sama si Don. Dan memang si botak ini cuy. Di tempat lain,
Reni memanggil polisi dan melaporkan atas kehilangan anaknya yang sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Don memotong pembicaraan dan memberitahukan rencana Sarah yang sebelumnya bahwa ia ingin keliling dunia. Polisi beranggapan bahwa Sarah tidak hilang, melainkan pergi dari rumah. Polisi tersebut meminta Reni untuk tetap tenang dan polisi berjanji akan mencari Sarah. Seminggu berlalu. Terlihat Sarah mulai frustasi dan stres melihat kenyataan dirinya terkurung di basement rumahnya sendiri. Lalu Sarah mengingat kembali ketika ia sedang berdua bersama Chris dan merencanakan perginya ke Florida. Di suatu hari, Chris datang ke rumahnya Sarah dan bertemu Don. Kemudian Chris menanyakan keberadaan Sarah yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Lalu Don mengarang cerita bahwa Sarah kabur bersama Steve ke Florida. 21 hari berlalu. Hari itu Sarah berulang tahun ke-18. Kemudian Don memberikan kue ulang tahun dan juga gaun berwarna merah. Lalu Don menyuruh Sarah memakainya. Rupanya Don menyuruh Sarah memakai gaun itu untuk melakukan perpokcoyan cuy. Muke gila ini, kakek-kakek udah tua, set dah. Di suatu hari saat Sarah sedang makan, ia terpikirkan untuk membuat sebuah senjata dari penutup kaleng yang tajam. Kemudian ketika Don datang, Sarah sudah siap untuk dipokcoy oleh Don. Tapi ternyata Sarah mencoba untuk menyerang Don dengan menggunakan tutup kaleng yang sudah ia siapkan di tangannya. Namun usahanya sia-sia. Hari-hari berlalu. Sudah hampir setahun Sarah terkurung di basement. Dan terlihat kini Sarah sedang mengandung anak yang sebentar lagi akan melahirkan. Di sana ia diberikan buku panduan cara untuk melahirkan. Tanpa harus ke dokter, tanpa dukun beranak, dengan mengikuti panduan-panduan buku itu, Sarah pun mengerahkan tenaganya dan akhirnya anaknya lahir secara otodidak. Dan berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Mary. Tahun terus berganti. Kini Mary memiliki seorang adik yang bernama Michael. Di suatu ketika Mary sedang sakit dan asmanya kambuh. Lalu si Don malah memberikan obat untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Sarah memohon untuk membawa Mary ke rumah sakit, tapi Don menolaknya. Di suatu malam, Reni sedikit curiga kepada Don karena tidak begitu mengkhawatirkan Sarah yang sudah hilang bertahun-tahun. Lalu Reni meminta Don untuk menyewa detektif khusus, namun ditolak mentah-mentah oleh Don. Paginya, Chris datang dan menanyakan hubungan serta kabar Sarah dengan Steve kepada Amy. Mendengar nama Steve membuat Amy kebingungan karena tidak ada satupun keluarga yang mengenal Steve. Ketika malam hari, Reni dan Amy menanyakan lelaki yang bernama Steve itu kepada Don. Pengakuan Don tersebut membuat Reni marah dan terjadilah pertengkaran kepada mereka. Lalu tak disengaja ketika Don beranjak dari tempat duduknya, Amy melihat kunci yang tertinggal lalu mengambil kunci tersebut. Ketika Amy pergi ke basement, hampir saja Amy menemukan pintu rahasia. Namun secara tiba-tiba Don memergokinya. Singkat cerita, Sarah sudah melahirkan anak ketiganya yang diberi nama Thomas. Sarah merayu Don agar Thomas dibawa ke atas, namun Don menolaknya. Sarah memberitahukan bahwa ruangannya tak cukup untuk 3 orang anak. Sarah mengatakan mereka akan bisa lebih sering pok-pok-coy apabila Thomas dibawa ke atas. Dikarenakan si Ujang sudah bergetar dan si Don hanya memikirkan hawa nafsunya, pernyataan terakhir Sarah membuat Don langsung menyetujuinya. Keesokan paginya, Don menaruh bayi itu di depan rumah. Reni yang menemukannya pun kaget karena ada surat dari Sarah yang memberitahukan bahwa Sarah baik-baik aja. Ketika Reni mengangkat bayi tersebut, tanpa disadari ada sepotong surat lagi yang Sarah selipkan. Sayangnya surat permintaan tolong itu diketahui oleh Don. 14 tahun berlalu. Kini Sarah sedang mengandung anak keempatnya sembari mengurus 2 anaknya yang sudah remaja. Ketika melihat Mary,
Don menyadari kecantikannya. Takut diperlakukan sama dengan Sarah, Sarah lalu menyuruh Don untuk tidak menyentuh Mary. Pada suatu hari turun hujan deras yang membuat atap-atap ruangan itu bocor. Lalu Sarah memiliki ide untuk menggali lubang tersebut. Sampai pada akhirnya Sarah berhasil melubanginya dan langsung memberikan sebuah isyarat untuk meminta pertolongan. Setelah itu ada seseorang yang sedang berjalan-jalan melihat cahaya senter itu. Namun sangat disayangkan, bukannya menghampiri sumber cahaya tersebut, orang itu malah memberitahukannya kepada Don. Don yang mengetahui itu, dengan penuh amarah dan emosinya, Don langsung menemui Sarah dan menghajar Sarah habis-habisan. Sampai-sampai Sarah pendarahan dan harus keguguran. Kejadian itu membuat Sarah makin menderita. Waktu terus berlalu, Mary dan Michael mulai geram berada di bawah sana. Dari kecil hingga sekarang mereka selalu menghabiskan waktunya di sana. Mereka ingin melihat dunia luar yang selalu mereka lihat di TV. Mereka ingin seperti anak-anak lain pada umumnya. Karena disudutkan, Sarah mulai emosi dan frustasi. Mom, do something! Shut up! Kemudian Mary dan Michael merasa bersalah dan mereka pun meminta maaf kepada ibunya. Lalu karena anaknya sudah cukup usia untuk mengetahui kebenarannya, Sarah pun akhirnya bercerita tentang kehidupannya sebelumnya dan alasan kenapa mereka semua bisa berada di sana, dan juga memberitahukan bahwa ayahnya mereka adalah ayahnya Sarah. Pada suatu hari, Don datang membawa makanan yang lebih sedikit dari biasanya. Hal itu langsung diprotes oleh Sarah. Lalu Don menghina Sarah. Mendengar ibunya dihina, Michael emosi dan marah besar. Kemudian Michael mencoba menyerang Don namun dipisahkan oleh Sarah. Singkat cerita, Don dipecat dari pekerjaannya. Kemudian ia mengalami krisis ekonomi. Kurangnya pasok makanan dan obat-obatan membuat kesehatan Mary terganggu. Terlebih, Mary memiliki riwayat penyakit asma. Don mulai kebingungan dan putus asa, dikarenakan Don harus menghidupi dua keluarga sekaligus. Akhirnya pada suatu malam ketika mereka sedang tertidur, Don hendak membunuh mereka dengan cara menghubungkan selang dari ventilasi ke dalam knalpot mobil. Ketika hendak melakukan aksinya, Thomas menghampiri Don. Lantas itu membuat Don mengurungi niatnya dan akhirnya tidak jadi melakukan itu. Aksinya tersebut justru berakibat pada Mary yang membuat asmanya semakin memburuk. Sarah sangat memohon kepada Don untuk kali ini membawa Mary ke rumah sakit dikarenakan Mary sedang sekarat. Lantas hal itu membuat Don kebingungan. Karena itulah akhirnya Don membawanya ke rumah sakit. Tetapi Michael tetap di sana buat jaminan agar Sarah tidak membocorkan rahasianya. Sesampainya di rumah sakit, Mary langsung ditangani. Beruntung Mary selamat karena ditangani tepat waktu. Setelah itu, suster memberikan selembar formulir kepada Don. Sarah memiliki ide. Dengan sengaja, ia menumpahkan minumannya ke lembaran formulir tersebut. Yang dimana hal itu membuat Don harus meminta formulirnya kembali. Ketika Don beranjak pergi dan menyadari akan peluangnya itu, tanpa pikir panjang, Sarah berusaha mencari pertolongan kepada suster yang tadi. Sarah! Akhirnya Sarah berhasil memeluk dan meminta tolong kepada suster itu. Melihat kejadian itu, Don mulai panik. Kemudian Don mencoba kabur. Naas, polisi dengan sigap langsung mencegatnya. Dan pada akhirnya Don pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian pada malam itu juga, polisi langsung mendatangi rumahnya dan mengeluarkan Michael yang masih terkurung di basement tersebut. Di akhir film terlihat keluarga ini bersama-sama kembali dan kehidupan Sarah dan anak-anaknya jauh lebih baik. Akhirnya anak-anaknya bisa melihat dunia luar yang selama ini diimpikannya. Sarah terlihat bahagia melihat anak-anaknya bermain bersama. Kemudian Chris datang untuk menemui Sarah. Mereka pun berdua pergi ke tepi sungai.
Mereka berdua pergi ke sungai bukan untuk pok-pok coy, tapi untuk saling meminta maaf. Chris meminta maaf kepada Sarah karena percaya akan ucapan ayahnya. Dan Sarah juga bercerita selama di basement ia selalu merindukannya. Akhirnya keduanya kembali lagi menjalani hubungan dan film pun ditutup dengan happy ending. Alhamdulillah, akhirnya kelar. Personal rate, pesan yang bisa kita ambil adalah jika kita dapat berlabuh pada harapan dan cinta serta kegembiraan, maka kita dapat bertahan hidup dan bebas. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai terakhir. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Mudah-mudahan untuk next video semoga bisa lebih baik lagi daripada video ini. Semoga kalian juga gak bosan untuk nonton video di channel ini. Mungkin itu aja videonya sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Caps.